شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة. أما بعد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر Allahu Akbar walillahil hamd. Senantiasa kita hanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kita bersalawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah Idul Adha yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ibadah terbesar hari ini dan insyaallah kita akan laksanakan yaitu ibadah kurban. Di mana ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar." Sesungguhnya kami telah memberimu wahai Muhammad nikmat yang begitu banyak. Fashalli li rabbika wanhar. Maka salatlah karena Rabbmu, karena Tuhanmu, wanhar dan menyembelihlah. Di sini adalah perintah untuk menyembelih dan perintah menunjukkan kewajiban. Akan tetapi hukum kurban bukanlah wajib. Yang dimaksud wajib di sini bahwa setiap yang menyembelih, setiap yang berkurban itu hanya boleh menyembelih dan berkurban karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab masih banyak di antara umat Islam yang menyembelih hewan bukan karena Allah. Mungkin karena kuburan, mungkin karena jin, mungkin karena pohon, mungkin karena nazar yang sifatnya adalah kesyirikan atau hal-hal yang lain bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini menegaskan berkurbanlah, menyembelihlah karena Allah Subhanahu wa taala. Kisah tentang kurban kita telah ketahui bersama bahwa asalnya dari Nabiullah Ibrahim terhadap anaknya yaitu Nabi Ismail. Keluarga yang kita lihat dari sosok Nabi Ibrahim yang patuh tunduk dengan ikhlas menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Nabi Ismail yang sabar kemudian tunduk patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabiullah Ibrahim bermimpi kemudian bermusyawarah dengan anaknya Ismail, "Wahai anakku, sesungguhnya saya bermimpi saya menyembelihmu." Apa kata Nabi Ismail? "Lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Sesungguhnya engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar." Keluarga ini, Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Ismail, begitu pula ibunya, yaitu Hajar, adalah keluarga yang patut kita jadikan panutan, teladan dalam menjalani kehidupan. Hajar adalah budak perempuan yang dihadiahkan oleh Raja Mesir yang zalim pada saat itu kepada Sarah, yaitu istri daripada Nabi Ibrahim. Kisahnya ketika Nabi Ibrahim memasuki suatu negeri, dan yang dimaksud di sini adalah Mesir, beliau dengan istrinya yang begitu cantik pada saat itu, sehingga terdengar kabar bahwa ada seorang perempuan yang kemudian orang-orang mengatakan kepada raja tersebut bahwa perempuan ini tidaklah pantas bagi siapapun kecuali untukmu, yaitu raja yang dimaksud. Lalu kemudian sampailah kabar tersebut kepada Ibrahim. Aturan yang berlaku di negeri ini bahwa ketika ada seorang laki-laki mengaku bahwa ini adalah saudarinya, maka itu tidak akan diganggu. Maka Nabi Ibrahim pada saat itu mengatakan ketika ditanya siapa itu, maka Nabi Ibrahim mengatakan dia adalah saudariku, padahal istrinya.
Maka kemudian Nabi Ibrahim berkata kepada kepada Sarah, wahai Sarah, sesungguhnya telah datang kepada aku dan saya ditanya tentangmu, dan saya mengatakan engkau adalah saudariku, dan sesungguhnya tidak ada yang beriman di atas bumi ini kecuali kita berdua, dan engkau adalah saudari seimanku. Sesungguhnya jika engkau nanti ditanya, janganlah engkau mendustakan pengakuanku bahwa engkau adalah saudariku. Sehingga Sarah pada saat itu kemudian dibawa menghadap raja tersebut. Raja tersebut ketika ingin menyentuh istri Nabi Ibrahim, perempuan yang disucikan, lalu kemudian terhenti tangannya. Bahkan dalam riwayat lain dia jatuh tersungkur sampai kemudian dia berkata, berdoalah kepada Allah agar kemudian Allah menyembuhkanku. Lalu kemudian Sarah ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu raja tersebut dikembalikan keadaannya seperti semula. Kemudian kedua kalinya dia mencoba lagi untuk menyentuhnya. Kemudian seperti itu kembali, tidak bisa dia menyentuhnya atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian raja itu mengatakan kepada pengawalnya, ambil ini, jauhkan dia dariku, sesungguhnya engkau tidak membawa manusia tapi engkau membawa syaitan. Kemudian dia dihadiahi seorang budak perempuan, yaitu Hajar. Berikan ini kepadanya untuk melayaninya. Lalu kemudian kembalilah Sarah kepada Nabi Ibrahim dengan membawa Hajar sebagai budak perempuannya Sarah. Inilah kisah di mana Hajar pertama kali bergabung dengan keluarganya Nabi Ibrahim. Jadi pada saat itu ada Nabi Ibrahim, ada istrinya Sarah, kemudian ada Hajar sebagai budak perempuan yang dihadiahkan kepada Sarah. Lalu kemudian Sarah menghadiahkan budak perempuan itu kepada Nabi Ibrahim. Kemudian diperistrilah oleh Nabi Ibrahim. Sebab Sarah lama penantiannya menunggu seorang anak agar kemudian Allah menganugerahkan kepadanya, akan tetapi tidak kunjung diberi. Lalu kemudian dia hadiahkan Hajar kepada Sarah, kepada Nabi Ibrahim. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan dari situ. Lalu kemudian Hajar hamil, mengandung Nabi Ismail. Kecemburuan Sarah pada saat itu tidak terbendung. Akan tetapi lalu kemudian kebahagiaan atau kebaikan berangkat dari situ. Sehingga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa beliau menceritakan sesungguhnya perempuan pertama yang mengenakan ikat pinggang yaitu Hajar. Beliau mengenakannya litu'affiyaha ala Sarah, agar kemudian ikat pinggang ini berupa kain yang dililitkan di perut, akan tetapi ujungnya dibiarkan terseret ketika kita berjalan, maka bekas kaki itu hilang. Maka bekas kaki yang berjalan di padang pasir itu hilang sebab kain yang menjulur ke belakang ini. Hajar menghindari Sarah, melihat kecemburuannya. Dalam penjelasan lain menjelaskan bahwa Hajar memakai itu guna untuk kemudian agar Sarah tidak cemburu padanya, tetap dia memperlihatkan penampilannya sebagai budak perempuan dengan penampilan seperti itu. Kemudian Nabi Ibrahim membawa Hajar dan anaknya Ismail menuju Mekah. Dan pada saat itu Ismail masih dalam kondisi disusui, masih dalam kondisi menyusu. Lalu kemudian Nabi Ibrahim meletakkan di mana? Ketika sampai di Mekah, kemudian diletakkan di samping Ka'bah, di samping pohon, di atas sumber air Zam-Zam, di bagian ujung masjid. Di situ diletakkan. Lalu kemudian ditinggalkan bersamanya jiraban fihi tamar, ada karung atau keranjang yang berisi kurma. Wasiqaan fihi maun, lalu kemudian ditinggalkan juga air, kurma dengan air. Lalu kemudian berbaliklah Nabi Ibrahim pergi
tanpa kata sepatah kata pun, ditinggalkan istrinya dan anaknya yang masih menyusu. Lalu kemudian Hajar mengejar dan berkata, "Ya Ibrahim, tatrukuna bi aina tadhhabu tatrukuna bil wadi alladhi laysa fihi insun wala syai'." Wahai Ibrahim, mau ke mana? Engkau meninggalkan kami di sini, di tempat yang tidak berpenghuni, tidak ada orang dan tidak ada apa-apa, tidak ada air. Berkali-kali Hajar mengucapkan itu kepada Nabi Ibrahim. Tapi perhatikan, Nabi Ibrahim yang taat kepada Allah, yang takut terpengaruh terhadap kehidupan dunia, yaitu anak dan istrinya, tidak berbalik, tidak menoleh, tidak mengucapkan satu kata pun, tetap berjalan. Berkali-kali Hajar mengucapkan, "Kenapa engkau meninggalkan kami di tempat ini? Tidak ada orang, tidak ada apa-apa." Lalu kemudian Hajar mengatakan, pada akhirnya mengatakan, "Allahu amaraka bihada." Apakah Allah yang memerintahkanmu untuk hal ini? Lalu kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, "Na'am, iya." Dalam riwayat lain bahkan Nabi Ibrahim hanya mengangguk, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Lalu kemudian ketika Hajar memahami bahwa itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, Hajar kemudian mengatakan, "Idzal la yudayyi'una." Kalau itu perintah dari Allah, maka pasti Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan kami. Lalu kemudian Hajar kembali. Nabi Ibrahim tatkala berjalan terus sampai di tempat yang agak tinggi, lalu kemudian baru dia berbalik melihat ke Baitullah, melihat Ka'bah. Lalu kemudian Nabi Ibrahim berdoa, "Rabbana inni askantu min dzurriyyati, ya Allah, sesungguhnya saya menempatkan keturunanku biwadin ghairi dzi zar'in, di tempat yang dimana tidak ada tumbuh-tumbuhan, inda baitikal muharram, di samping atau di sisi rumahmu yang begitu agung. Rabbana, wahai Tuhanku, liyuqimus shalah, agar kemudian keturunanku ini mereka mendirikan salat. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, jadikanlah hati-hati manusia kemudian mencintai mereka. Warzuqhum minas samarat, dan beri mereka rezeki dari berupa buah-buahan, la'allahum yashkurun, agar kemudian mereka itu bersyukur. Inilah doa Nabi Ibrahim. Lalu kemudian pergi. Hajar pada saat itu dengan kurma dan air, dia menyusui anaknya sampai bekal ini habis. Bekal habis, maka Nabi Ismail yang masih kecil pada saat itu menangis. Bahkan dalam riwayat lain itu sudah berguling-guling di atas pasir. Lalu kemudian fakarihat, tidak tahan lagi Hajar melihat anaknya seperti itu, kehausan. Bagaimana anak kecil yang masih menyusu, lalu kemudian haus dan tidak ada yang bisa diminum, atau air susu ibunya tidak ada karena tidak ada yang bisa dikonsumsi oleh ibunya. Lalu kemudian Hajar pada saat itu mencari pertolongan, pergi bukit yang paling dekat dengannya adalah Safa, naik ke Safa, lihat tidak ada orang, turun ke lembah, naik lagi ke Marwah, lihat tidak ada orang, kemudian setelah itu turun lagi ke lembah, naik lagi ke Safa. Seperti itu beliau lakukan sebanyak 7 kali. Kata Abdullah bin Abbas, inilah rangkaian ibadah yang dilakukan oleh orang-orang yang melaksanakan haji atau umrah, yaitu berlari-lari mulai dari Safa, kemudian Marwah, seterusnya berakhir ke Marwah sebanyak 7 kali. Lalu kemudian setelah itu dia mendengarkan, ketika di atas Marwah dia mendengarkan ada bisikan. Ketika mendengarkan bisikan itu, lalu kemudian Hajar mengatakan, "Sahin, diam." Yang dia maksud adalah bisikan dari dalam dirinya. Kemudian tasamma'at, dia dengar kembali, ternyata itu adalah izan, ternyata yang ada pada saat itu adalah malaikat. Ya, ada malaikat. Malaikat Jibril kemudian berada pas di atas sumber air Zam-Zam. Lalu kemudian dengan kakinya, dengan tumitnya, ya, digalilah pasir-pasir yang ada di bawahnya. Dalam riwayat lain dengan sayap malaikat, kemudian dia gali, lalu muncullah air Zam-Zam.
muncul air Zam-Zam, lalu kemudian Hajar pada saat itu mengambil, lalu kemudian membendungnya, kemudian diambil dipindahkan di tempat air minum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya Ummu Ismail, rahimallahu Umma Ismail, semoga Allah merahmati ibu Ismail, seandainya dia tidak membuat kolam atau menampung air tersebut, maka jadilah air Zam-Zam itu ma'an ma'inan, air yang mengalir, jadilah dia sungai. Tapi dari situ awalnya, kemudian air Zam-Zam ini tidak mengalir atau terbendung. Berjalan waktu, tumbuhlah Ismail menjadi orang dewasa. Atau sebelumnya datang suku dari Jurhum, ya, kemudian melihat ada burung yang terbang. Biasanya mereka lewat di situ tidak ada. Maka mereka mengatakan kalau seperti ini berarti di tempat ini ada air. Maka faba'atha jariyan, dia mengutus orang yang cepat jalannya, satu atau dua orang, untuk memeriksa tempat itu. Ternyata dia dapati ada air. Kembali memberitahukan kepada kelompoknya atau pasukannya bahwa di sana ada air. Kemudian mereka mendekat, menemui Hajar dan Nabi Ismail pada saat itu. Ketika mendapati, mereka minta izin untuk tinggal di situ. Lalu kemudian Hajar mengatakan, silahkan, akan tetapi laisa alaikumul haqqa fil ma, kamu tidak ada hak terhadap untuk memiliki air ini, silakan tinggal. Lalu mereka tinggal, tumbuh Ismail menjadi dewasa, dicintai oleh orang-orang, sebagaimana doa Nabi Ibrahim tatkala meninggalkan Nabi Ismail. Saatnya berkeluarga, menikahi dari suku Jurhum. Kemudian ibunya meninggal. Setelah itu datang Nabi Ibrahim, baru datang berkunjung ke Mekah untuk melihat keluarganya. Kemudian yang dia dapati istrinya Nabi Ismail. Dia tidak mendapati Nabi Ismail. Ismail pada saat itu keluar. Lalu dia mendapati istrinya dan mengatakan, kemana Nabi Ismail? Kemana Ismail? Istrinya mengatakan, pergi berburu. Kemudian menanyakan, bagaimana kehidupan kalian? Istrinya mengatakan, nahnu fi syarr, kami berada dalam keburukan. Nahnu fi dhiq, kami berada dalam kesempitan dan kesulitan hidup. Seperti itu dia mengeluhkan nasibnya kepada orang yang baru pertama dia temui, istri yang tidak patut dijadikan sebagai teladan. Maka Nabi Ibrahim pada saat itu berwasiat kepadanya, sampaikan jika suamimu datang, gayyir atabata babik, gantilah landasan pintumu. Gantilah landasan pintumu. Atabata bab adalah lantai atau landasan yang pertama kali kita injak sebelum masuk atau ingin keluar pintu. Itu yang dimaksud dengan atabah. Ini menunjukkan bahwa ketika urusan rumah itu sudah keluar dari rumah, dan yang biasanya mengeluarkan itu adalah istri, maka istri ini adalah bukan istri yang baik. Apakah dia ceritakan melalui media sosial, ataukah dia ceritakan kepada orang lain tentang keluarganya? Gayyir atabata babi, kata Nabi Ibrahim, gantilah palang atau landasan rumahmu, sebab istri itu bukan istri yang baik. Pulanglah Nabi Ismail, tapi Nabi Ibrahim sudah bertolak pergi, tidak bertemu ayah dan anak ini. Lalu kemudian dia merasakan sesuatu, bahwa ada orang yang datang. Dia bertanya kepada istrinya, apakah ada orang yang datang? Dia bilang, ada orang tua yang datang. Dia tanya tentang kehidupan kita, saya jawab begini-begini. Lalu kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, apakah ada pesannya? Istrinya mengatakan ada. Dia mengatakan, gantilah landasan pintumu. Lalu kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, itu adalah bapak saya. Sesungguhnya dia memerintahkan saya untuk menceraikanmu, sekarang kembali kamu ke keluargamu. Dia ceraikan istrinya. Ini menunjukkan bahwa peran orang tua, saran orang tua dalam berkeluarga itu sangat penting. Ketika kita menghadapi masalah, minta pendapat orang tua. Itu sangat penting. Di situ di antara kebaikan yang akan kita peroleh dalam kehidupan berumah tangga. Lalu kemudian menikah kembali Nabi Ismail. Menikah kembali Nabi Ismail, kemudian berkunjunglah kembali Nabi Ibrahim. Tidak bertemu lagi dengan Nabi Ismail.
kan tetapi yang dia temui adalah istrinya. Pertanyaan yang sama, kemana suamimu? Pergi mencari nafkah. Bagaimana kehidupanmu? Kehidupan kami bahagia, cukup. Bagaimana, apa makananmu? Makanan kami adalah daging. Apa minumanmu? Minuman kami adalah air. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, Allahumma barik lahum fil lahmi wal ma. Ya Allah, berkahilah pada mereka ini daging dan air. Kata Nabi SAW, seandainya pada saat itu ada biji-bijian atau buah-buahan, maka Nabi pun akan mendoakannya. Kan tetapi pada saat itu belum ada biji-bijian atau tumbuh-tumbuhan. Lalu kemudian memberikan wasiat, sampaikan kepada suamimu kalau dia pulang, sabbit atabata babik, kokohkan, pertahankan landasan pintumu. Pulang Nabi Ibrahim, tidak bertemu dengan Nabi Ismail. Tatkala Nabi Ismail pulang, bertanya kepada istrinya, apakah ada yang datang? Kemudian istrinya mengatakan, ada orang tua yang baik tampilannya, yang teduh penampilannya. Apa yang dia ucapkan? Bertanya tentang keluarga kita, kehidupan keluarga kita. Saya jawab begini dan begitu. Kemudian apa wasiatnya? Dia mengatakan, pertahankan landasan pintumu. Kata Nabi Ismail, itu adalah bapakku. Sesungguhnya dia memerintahkan saya untuk mempertahankanmu. Kaum muslimin, jamaah Idul Adha yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Nabi Ibrahim kembali ke Mekah, bertemu dengan Nabi Ismail. Pertemuan pertama sejak sekian lamanya. Lalu kemudian dia mengatakan, maukah engkau membantu saya? Tentu Nabi Ismail membantu bapaknya dalam urusan membangun Ka'bah. Nabi Ismail yang kemudian membawa batu, Nabi Ibrahim yang menyusunnya menjadi pendasi, kemudian dinding Ka'bah, ya. Seperti itu yang dilakukan. Kemudian ketika selesai itu, mereka mengatakan, Rabbana taqabbal minna, ya Allah, terimalah dari kami, innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar dan maha mengetahui. Kaum muslimin jamaah Idul Adha yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah ini kita banyak mengambil pelajaran, terutama tentang kehidupan kita secara umum. Yang pertama, bagaimana Nabi Ibrahim selaku kepala keluarga. Taatlah kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimanapun sulitnya kehidupan, bagaimanapun perlakuan istrimu kepadamu, bagaimanapun anakmu terhadapmu, tetap engkau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesalehanmu itu akan memberikan pengaruh kepada istrimu atau kepada anak-anakmu. Kepada istrimu untuk kemudian dia rubah seandainya dia adalah perempuan yang tidak baik, ataukah mungkin dia hilangkan dari kehidupanmu dan dia menggantinya dengan perempuan yang lain yang baik untukmu. Tetaplah taat kepada Allah, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, perhatikan bagaimana kesabaran Nabi Ismail, perhatikan bagaimana baktinya Nabi Ismail, perhatikan bagaimana ketundukan kepatuhannya Nabi Ismail, perhatikan bagaimana Nabi Ismail di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menemani ibunya, tetap taat patuh kepada bapaknya meskipun bapaknya ini jauh darinya, tidak menyertai hari-hari di masa kecilnya. Dan mungkin kita seperti itu selaku anak, orang tua bapak kita jauh mencari nafkah, bahkan mungkin kita jarang bertemu, akan tetapi jangan lupa bakti dimanapun mereka berada, dimanapun orang tua, bahkan mungkin 5 tahun sekali atau setahun sekali, atau bahkan pertama kali kita berjumpa dengan orang tua, jarak yang begitu jauh, zaman yang begitu lama dia tinggalkan kita, tetap dia adalah orang tua kita, berbaktilah kepadanya. Kemudian Hajar, perhatikan, Hajar adalah seorang perbudak perempuan, seorang budak perempuan yang diangkat derajatnya, dari situ kebaikan. Bahkan Abu Hurairah mengatakan ketika meriwayatkan hadis kisah tentang Sarah dengan raja zalim ini, di akhir riwayat mengatakan, itu adalah ibu kalian wahai putra-putra air Zam-Zam.
Bagaimana tidak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah keturunan Nabi Ismail. Dari situ kebaikannya, dari seorang budak perempuan yang merupakan hadiah dari Raja Mesir pada saat itu, dari situ lahir Nabi Ismail. Dari situ kemudian lahir Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari situ ibadah haji manasiknya, dari situ air Zam-Zam, dari situ kemudian Mekah kita lihat sekarang ini, dari situ awal sejarahnya. Dari seorang budak perempuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan Sarah? Bagaimana dengan Sarah yang pada saat itu Nabi Ibrahim menikahi bahkan budaknya? Bagaimana hatinya, bagaimana kecemburuannya? Kecemburuan seorang istri adalah aib yang tidak dihitung dosa, adalah aib kekurangan yang tidak dihitung sebagai dosa. Akan tetapi bagaimana Allah mengembirakannya? Selang beberapa tahun setelah itu lahirlah Nabi Ishak, setelah itu lahirlah Nabi Ya'qub. Kata Allah Subhanahu wa taala, fabasyarnaha, kami gembirakan dia bi Ishak wa min warai Ishak Ya'qub. Melahirkan Ishak, menurut sebagian ulama mengatakan jaraknya hanya 3 tahun. Jarak di antaranya hanya 3 tahun. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, alhamdulillahilladzi wahabali alal kibar, sungguhnya memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah dianugerahkan kepadaku di masa-masa tuaku, menganugerahkan kepada saya Ismail dan Ishak. Inna rabbi lasami'ud du'a, sungguhnya Rabbku adalah mendengarkan dan memperkenankan doa. Sarah pada saat itu digembirakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sarah pada saat itu diberikan pahala yang besar. Kebaikan dari Hajar, Ismail, semua rangkaian ibadah yang ada di Mekah pada saat ini itu berangkat dari keridhaan seorang istri Nabi Ibrahim, yaitu Sarah pada saat itu. Dan Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik yang memberikan balasan. Tidak ada ucapan yang baik ketika masalah takdir kecuali kita mengucapkan qadarullah wa ma syafa'al. Allah telah takdirkan dan apa yang dia kehendaki itulah yang terjadi. Masalah takdir tidak ada penjelasan detailnya. Masalah takdir tidak ada jawabannya yang bisa melunakkan hati, memuaskan hati, tidak ada, kecuali kita ucapkan itu adalah takdir Allah dan segala sesuatu yang dikehendaki oleh Allah pastilah terjadi. Maka tidak ada pilihan bagi kita kecuali menerima itu, dan Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik yang memberikan balasan. Kaum muslimin jamaah Idul Adha yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari kehidupan keluarga Nabi Ibrahim. Semoga kita bisa menjadikannya teladan dalam ketaatan, dalam kesabaran, dalam tawakalnya Hajar pada saat itu, dalam kemandiriannya Hajar pada saat itu, ya. Semoga kita sebagai bapak, sebagai anak, sebagai ibu, sebagai orang tua bisa mengambil pelajaran dan hikmah dari kisah ini. Allahumma ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana انصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.